Delon, siapa yang sekarang tak kenal dengan pemilik wajah oriental serta suara yang romantis ini? Iya, dari tua muda, laki-laki maupun perempuan kenal dengan Delon. Bahkan Delon punya fans khusus yang menyebut dirinya Deloners. Sejak mengikuti ajang Indonesian Idol, nama Delon otomatis disejajarkan dengan para artis lainnya. Dan karirnya di dunia tarik suara semakin melesat meninggalkan teman-temannya sesama finalis Indonesian Idol pertama. Ya syukur dan terima kasih. Rugi itu belum sampai ke tangan Fahmi. Apakah karena itu Fahmi kembali memperkarakan kasus ini? Perasaan membalas gitu ya, ya nggak usah lah, cuma dosa juga kok, nggak apa-apa lah, ambil hikmahnya aja mungkin lagi sial aja atau gimana. Sebenarnya seperti apakah perjanjian yang telah disepakati oleh Aldo dan Fahmi itu? Kan ada beberapa pasal gitu kan, tugas saya ada, hak saya juga ada, yang jelas saya udah ngelaksanain kewajiban dan saya juga ada hak di perjanjian itu. Pokoknya sama-sama tahu lah, mereka juga tahu, saya juga tahu, dan ternyata sampai detik ini kita belum menerima sepeser pun, dan saya sebenarnya udah ikhlasin gitu karena udah setahun kan. Tapi ya udahlah. Saya nggak tahu apa-apa. Yang tahu soal keuangan segala macam itu manajemen. Apakah sebelumnya Fahmi sudah mencoba menghubungi pihak Aldo agar segera membayar uang ganti rugi yang kabarnya sebesar 100 juta rupiah? Kita sudah mencoba mengklarifikasi ke pihak mereka melalui lawyer saya yang lalu itu, Pak Lutfi. Katanya dia merasa dipimpong sana kemari gitu. Yang saya tahu itu ya udah, dia bilang ya udahlah nggak usah, kalau emang mereka nggak mau bayar ya udah. Saya juga udah ngelupain. Setahun kemarin tuh sesudah perjanjian itu udah damai, perjanjian damai itu ada ketemu-ketemuan antara manajemen sama pengacaranya. Soalnya kalau nggak salah sih waktu itu Fahmi itu sibuk sama kerjaannya. Jadi yang ngurusin soal settlement itu pengacaranya. Tapi pengacaranya waktu itu minta yang aneh-aneh. Jadi pihak manajemen tuh nggak nanggepin pengacaranya, tapi coba untuk ngehubungin Fahmi langsung. Tapi sejak dari saya itu saya mulai sibuk, konsentrasi ke kerjaan, jadi nggak begitu dapat informasi lagi. Kalaupun Aldo akhirnya diganjar dengan hukuman penjara, siapkah dia? Ya siap lah. Bang Ru juga ngasih kejelasan ke saya kalau misalnya eh ya udahlah jangan takut lah. Ini kan semua untuk kejelasan hukum ya Bang. Iya. Ikhlas adalah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun tidak ada salahnya untuk terus mencoba. Gospot akan segera kembali. Pemirsa Gospot, penyanyi Delon dibandingkan dengan teman-temannya sesama finalis Indonesian Idol, karir Delon jauh lebih meroket. Berbagai tawaran terus berdatangan ke pangkuan Delon. Misalnya membintangi iklan, menyanyi, dan bahkan bermain sinetron. Namun apakah keseriusan dalam Delon ini terus membuat Delon lupa akan asal-usulnya? Setelah itu pemirsa, kita akan segera menyapa Andre Stinky. Ternyata ada kabar terbaru dari penyanyi yang kerap dicap playboy ini. Andre akan segera meninggalkan masa lajangnya dengan menikahi sang kekasih yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Saksikanlah hanya di Gospot. Namun tentunya setelah kita mengintip Delon terlebih dahulu. Delon, siapa yang sekarang tak kenal dengan pemilik wajah oriental serta suara yang romantis ini? Iya, dari tua muda, laki-laki maupun perempuan kenal dengan Delon. Bahkan Delon punya fans khusus yang menyebut dirinya Deloners. Sejak mengikuti ajang Indonesian Idol, nama Delon otomatis disejajarkan dengan para artis lainnya. Dan karirnya di dunia tarik suara semakin melesat meninggalkan teman-temannya sesama finalis Indonesian Idol pertama. Ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan aja. Tapi ya saya biasa aja sih, nggak berasa tuh saya lebih menonjol nggak. Sifatnya yang rendah hati rupanya tetap melekat pada Delon. Ia pun berujar bahwa menyanyi akan selalu ia tekuni, kendati banyak tawaran lain mengalir deras seperti tawaran bermain sinetron, model iklan atau berlakon di film layar lebar yang sekarang sedang ia tekuni. Tetap, biar gimana pun juga tujuan utamanya nyanyi mbak. Nggak akan hilang dari hidup saya, pokoknya nyanyi itu number one. Nyanyi dalam 1 bulan sekitar minimal 10 sampai
20. Kesuksesan dan harta tak membuatnya silau serta lupa akan asal-usulnya. Namun tak bisa dipungkiri, Delon ingin mencicipi kesuksesan yang diraihnya dengan jerih payahnya sendiri. Delon sudah membeli sebuah mobil mewah dan apartemen untuknya serta sang ibu. Puji Tuhan, pendapatan banyak. Saya sih nggak peduli pendapatan berapa. Yang pasti, yang penting juga dapat hidup dengan layak. Ekstrel udah ada, tapi apartemen belum. Kemahalan, cuma survei doang. Survei ngelirik kiri kanan nih yang mana yang cocok. Harga sih nggak penting, tapi nggak penting yang terlalu mahal-mahal banget, nggak usah. Untuk ke depan, rencana apa yang akan diwujudkan Delon bersama teman-temannya finalis Indonesian Idol? Mungkin aku akan mikirin, mungkin show bareng lagi. Kan kita kan kangen banget. Kangen sama anak-anak yang dulu. Mungkin reuni atau apa, mungkin ketemu ngobrol-ngobrol, paling gitu doang. Kalau sudah jodoh pasti tak akan lari dikejar. Setelah hampir setahun Andre Stinky hidup menjomblo. Akhirnya bulan April lalu ia mengikrarkan rasa cintanya kepada Erin Wartia Trigina atau kerap disapa Erin. Yang tak lain adalah teman adik kandungnya sendiri. Tak hanya sekedar kata cinta saja. Tak lama setelahnya Andre berniat segera melamar Erin. Cinta pada pandangan pertama 27 Desember tahun lalu merupakan awal pertemuannya dengan Erin. Usia Erin terpaut 11 tahun lebih muda dari Andre. Mungkin faktor inilah yang membuat Andre tidak akan menunda masa lajangnya lebih lama lagi. Dan pada saat itu gue hanya memberikan pilihan kepada Erin. Kalau gue suka sama dia dan gue kepengen dia jadi pacar gue pada saat itu. Tapi ada embel-embel di mana gue nggak mau pacaran hanya sekedar pacaran, tapi gue udah mau serius gitu. Jadi mungkin gue nggak akan lama-lama pacaran dan gue mau melamar lo gitu. Tapi memang kalau ngelihat dari usia gue, memang gue dulu punya cita-cita. Gue di usia 30 gue kepengen nikah, gitu aja. Tapi mungkin Allah baru ngasih jodohnya sama gue di 31. Tak asing lagi Chop sebagai playboy terlanjur lekat pada diri Andre. Tentu saja sebagai perempuan yang tak mau dimadu, Erin yang masih kuliah di London School ini awalnya merasa takut. Dia takut sekali begitu tahu kalau adik gue menyampaikan salam dari gue buat dia. Padahal baru sekedar salam, itu dia takut banget. Takut dalam arti ya karena tadi yang dia bilang gue playboy apa segala macam gitu. Rupanya Andre sudah membicarakan persiapan pernikahan dengan orang tua Erin. Mudah-mudahan ini semua bukan cinta sesaat saja, melainkan cinta sejatimu. Bukan begitu, Dre? Kalau buat serius sih ya gue memang selalu kepengennya serius. Dan serius itu sendiri dibuktikan bahwa gue bener-bener ingin melanjutkan hubungan ini bukan hanya sekedar pacaran tapi udah ke pernikahan. Lalu di samping itu juga gue meyakinkan dia lagi bahwa gue bukan sekedar ngomong, tapi itu gue buktikan dengan gue bicara dengan kedua orang tuanya, lalu gue mencoba untuk merealisasikannya pelan-pelan dari sekarang dan mati mungkin mempersiapkan segala sesuatunya. Itulah bukti keseriusan gue. Anda masih bersama saya Nadia Mulya, tentunya di GoSpot. Pemirsa, hari Senin kemarin Sandy Harun kembali dipanggil di Polda Metro Jaya. Sandy kembali diperiksa gara-gara tuduhan dari Setiawan Jodi bahwa Sandy dituduh telah menggelapkan asal-usul Marimbi. Lantas bagaimana dengan status Sandy? Apakah masih sebagai saksi? Pemirsa, inilah GoSpot. Hari Senin kemarin, Sandy Harun kembali memenuhi panggilan kepolisian atas laporan yang didaftarkan Setiawan Jodi. Kapasitas Sandy masih sebagai saksi. Setelah 25 pertanyaan dijawabnya, bisa jadi status Sandy berubah menjadi tersangka. Apakah Sandy siap jika hal itu terjadi? Secara logika lah, pasti saya tersangka. Yang biasanya kan kalau kita ada yang masukin kita ke polisi pasti kan tersangka. Kalau sekarang kan belum karena dia mau tahu dulu sampai kelihatannya tersangka apa enggak gitu kan. Mbak Sandy kapasitas sebagai saksi atas laporan Setiawan Jodi mengenai pasal 277 tentang menggelapkan asal-usul anak dan penghinaan.
Di antara pertanyaan yang diajukan penyidik ada sebuah pertanyaan yang sempat menimbulkan perdebatan. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa awalnya kita memakai surat keterangan lahir dari dokter. Nah, tapi di situ kan tertulis bapaknya Setiawan Jody. Tapi sebelum itu kita tunjukkan, Sandy Harun sudah mengatakan kepada sekolah bahwa bapak